Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Syafiq dimanapun Anda berada, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Masih bersama saya Farah Salsa dalam Syafiq Weekly Cast. Nah Sobat Syafiq, kali ini tentunya saya tidak sendiri. Perkenalkan narasumber kita Bapak Budi Setiono. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Apa kabar Pak? Luar biasa. Alhamdulillah. Nah, sebagai informasi Bapak Budi ini adalah dosen manajemen ya Pak di UNU Yogyakarta. Ya. Nah, hari ini kami akan membahas tentang pensiun di usia muda nih Pak. Ya. Nah, Sobat Syafiq, pensiun di usia muda juga dikenal sebagai pensiun dini. Pensiun dini adalah masa di mana seseorang keluar dari pekerjaannya sebelum waktu yang sudah ditentukan oleh perusahaan ataupun instansi. Banyak yang menginginkan pensiun dini selain karena jenuh dengan jam kerja, tekanan dari kantor, ataupun jenjang karir yang sudah tidak bisa dicapai. Ada juga alasan lain adalah karena sudah berbisnis gitu ya Pak, atau ingin fokus dengan keluarga dan juga bisnisnya. Nah, lalu sebenarnya bisa nggak sih Pak para generasi milenial ataupun Gen Z nantinya tuh jika memutuskan untuk pensiun dini, lalu apa saja yang perlu disiapkan gitu Pak. Nah, tapi kalau ingin tahu jawabannya jangan lupa simak videonya sampai akhir ya Sobat. Nah, pertama Pak, saya ingin tahu nih Pak, sebenarnya idealnya rata-rata usia pensiun di Indonesia tuh umur berapa sih Pak? Oke, terima kasih Mbak. Jadi kalau dikatakan pensiun dini itu sebenarnya tadi mungkin nggak, jawabannya pasti mungkin, karena itu fenomena yang banyak terjadi ketika kita latar belakang tadi ya, ada kejenuhan, ada kemudian mungkin karirnya, kemudian dia ada peluang bisnis yang lebih menarik tentunya gitu ya, itu mungkin. Terus yang kedua, kalau dilihat teori gitu ya, atau banyak masukan dari teman-teman atau yang sudah pensiun dini ini, memang pensiun dini itu tidak harus 40 tahun atau 45 gitu, tapi 35 itu menjadikan opportunity untuk orang sisi mental atau kesiapan untuk pensiun itu sudah siap gitu. Jadi memang 35 itu sebenarnya ideal juga untuk orang resign ya, bukan pensiun dini sebenarnya, orang resign untuk beralih usahanya atau pekerjaannya itu. Tapi karena peraturannya itu adalah di perusahaan itu 45 tahun minimal untuk pensiun dini, maka 45 itu menjadikan patokan untuk pensiun dini. Oh gitu. Lalu kalau misal dari sisi finansialnya nih Pak, apa saja yang perlu disiapkan kalau misal kita menginginkan untuk pensiun dini? Oke, kalau finansial memang kita harus melihat juga ya. Jadi melihat misalnya tingkat risikonya gitu ya. Jadi orang pensiun dini rata-rata mereka sudah menghitung bahwa di 45 misalnya, dia menghitung bahwa ketika dia 55 katakan atau 60 dia pensiun, itu nilai uang yang diperoleh ini yang lebih dalam biasanya mereka sama aja gitu, bahkan kalau dihitung pakai inflasi sama itu dia rugi, sehingga dia berani memutuskan untuk pensiun dini. Itu biasanya alasan yang lebih rasional orang-orang yang ini. Yang kedua, memang dia sudah siap dini dari sisi relationship. Jadi ketika dia masuk pekerjaan atau diterima di perusahaan, dia sudah merancang, memplanning bahwa saya mental untuk resign harus saya siapkan gitu ya. Istilahnya kalau sekarang tuh lagi tren adalah menunda kesenangan gitu ya, atau delay skill ya. Jadi menunda kesenangan itu untuk mempersiapkan sedini mungkin untuk pensiun dini itu. Nah, itu yang sekarang lagi anak-anak muda kayaknya lagi tren teori itu ya. Delay lupa saya, delay menunda lah, istilahnya menunda kesenangan. Nah, menunda kesenangan itu kan konsepnya kan yang banyak salah itu kan, teman-teman terima gaji kemudian pengeluaran sisanya nabung. Nah, ini dibalik. Jadi ketika dia nerima gaji itu nabung dulu barusan
sisanya untuk ini. Nah, ini yang banyak mindsetnya banyak nabung itu setelah uang dikurangi oleh itu. Jadi Betul. ketika mau persiapan 45 tahun dia nggak punya persiapan dana untuk itu gitu. Nah, ini yang terjadi gitu. Baik Pak, lalu idealnya sejak usia berapa sih Pak kita harus mempersiapkan dana pensiun gitu? Misalkan orang yang baru lulus kuliah ataupun 5 tahun pertama kerja kan biasanya masih senang ya Pak, dengan senang-senang pakai uang gaji sendiri seperti ini. Sedangkan masih ada persiapan nikah, lalu persiapan biaya pendidikan anak seperti itu dan lain-lain. Nah, jadi sebaiknya mulai kapan sih Pak kita harus mempersiapkan dana pensiun? Ya, biasanya kalau di perusahaan-perusahaan besar gitu ya, perusahaan-perusahaan yang SDM-nya sudah mempersiapkan itu, mereka memang ada edukasi. Jadi edukasi itu dilakukan pada saat dia masuk kerja. Itu sudah ada edukasi bahwa plan ke depan itu harus ada persiapan untuk melakukan entah itu persiapan pensiun atau masa depan gitu ya, atau istilahnya financial planner-nya itu udah jelas gitu. Nah, itu biasanya dilakukan edukasi. Nah, ketika melakukan edukasi itu memang sudah diberikan bentuk-bentuk model investasi yang sederhana gitu ya, tapi bisa menguntungkan. Misalnya kalau yang sederhana yang tingkat risikonya nggak terlalu tinggi adalah misalnya reksadana ya. Reksadana itu kalau hitung-hitungan di atas kertas gitu ya, kalau kita 1 bulan aja cuma 100.000, itu kalau 30 tahun atau katakan 15 atau 20 tahun itu sudah 1 miliaran loh dapatnya sebenarnya kalau hitung-hitungan di atas kertas ya, dengan asumsi pertumbuhan returnnya gitu misalnya di angka 20 sampai 40% gitu. Nah, itu dari awal perusahaan sudah menganjurkan atau edukasi kepada pegawai barunya untuk mulai untuk investasi di reksadana misalnya. Itu yang sederhana gitu. Selainnya nanti ada bentuk properti, kemudian di saham itu bisa model juga, model lain. Oh ya Pak, terus kalau boleh tahu apa saja Pak instrumen investasi yang baik dan aman untuk merencanakan masa pensiun? Nah, ya sebelum kita menentukan investasi mana yang aman, memang kita harus lihat profil kita dulu. Jadi sebenarnya semuanya aman juga ya, cuma tinggal profilnya. Kadang-kadang misalnya tingkat saham ya, profil kita risk taker enggak gitu, berani nerima risiko enggak. Itu juga menarik untuk kita investasi karena tingkat returnnya sangat tinggi. Kemudian misalnya reksadana tadi, reksadana juga untuk seperti apa. Nah, sebenarnya kemudian properti ya, misalnya orang yang hobi di properti itu juga menjadi opportunity untuk itu, mungkin itu sifatnya jangka panjang misalnya. Nah, itu jadi mana bentuk skema yang terbaik itu sebenarnya dikembalikan kepada profil kita. Jadi profil kita mau seperti apa. Kalau profil kita berani kayak risk taker ya, kemudian saham itu menurut saya sekarang tingkat risikonya nggak terlalu tinggi. Kalau kita bandingkan fenomena sekarang ada kripto, kemudian ada Bitcoin gitu ya, itu risikonya menurut saya nggak terlalu tinggi. Dan itu perlu edukasi yang terus menerus bahwa saham itu lebih aman lah kita kan, kalau saya lihat gitu sekarang. Baik Pak, lalu bagaimana sih Pak cara kita menghitung kebutuhan kita untuk pensiun nanti? Ya, jadi memang kebutuhannya kita proyeksikan ya, misalnya tentang anak ya, anak ini terkait dengan asuransi, misalnya asuransi pendidikan. Nah, itu juga harus diperhitungkan di sisi asuransinya. Kemudian nilai uangnya juga ya, nilai uang ke depan itu seperti apa, kemudian investasi tadi bisa nggak nutupin kebutuhan itu. Artinya kalau kita mau investasi ya taruh investasi yang nilainya atau nilai uangnya itu bisa menutupi kekurangan kita. Jadi perlu banyak sih sebenarnya di asuransi keluarga, anak itu juga harus disiapkan karena bagaimanapun semakin usia tua itu opportunity untuk sakit katakan gitu tanda petik itu menjadi pertimbangan juga gitu sampai investasi untuk anak. Jadi itu kemudian kebutuhan sehari-hari itu jelas ya. Jadi kebutuhan sehari-hari sudah harus diformat, disusun sejauh mana keperluan itu bisa dana pensiun tadi katakan diinvestasi atau diputar itu bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, itu yang penting sih. Oh, begitu. Baik Bapak, terima kasih.
Kan ada teori nih, ini sedikit teori. Misalnya Samuelson menyatakan gitu ya, ketika kita menebar sebuah pikiran gitu ya kan akan ada memperoleh tindakan gitu ya. Nah, kemudian kalau sudah menebarkan tindakan, dia akan menjadi kebiasaan. Nah, kebiasaan itu akan membentuk karakter. Nah, ini jadi karakter untuk entrepreneur, sociopreneur, apa-apa ya, bisnis itu harus